Sejak kecil, pemuda itu tumbuh di dalam keluarga yang sangat menjaga tradisi dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Rumah tempat ia dibesarkan berdiri di sebuah kota kecil yang tenang. Lingkungan di sekitarnya sangat menjunjung tinggi nilai keluarga, menghormati orang tua, serta memegang erat ajaran yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di dalam rumah itu, sang ayah dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Ia sangat disiplin dalam menjalankan aturan keluarga. Baginya, kehormatan keluarga adalah sesuatu yang tidak boleh tercoreng oleh apapun. Sementara itu, sang ibu adalah pribadi yang lembut dan penuh kasih. Ia selalu menjadi penenang ketika suasana rumah mulai memanas. Dan dialah yang paling sering memperhatikan kebutuhan anaknya sejak kecil. Pemuda itu tumbuh dengan didikan yang penuh aturan, tetapi juga penuh kasih sayang. Ia diajarkan untuk menghormati orang tua, bekerja keras, dan tidak pernah melupakan asal-usul keluarganya. Selama bertahun-tahun, kehidupannya berjalan biasa saja. Ia menjalani hari-harinya seperti kebanyakan orang di kota kecil itu, sekolah, membantu orang tua, dan bergaul dengan teman-temannya. Namun semua mulai berubah ketika ia beranjak dewasa. Perubahan itu datang perlahan, tanpa ia rencanakan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman yang memperkenalkannya pada sesuatu yang sebelumnya jarang ia perhatikan, ajaran Islam. Awalnya, perkenalan itu hanya sebatas obrolan biasa. Mereka sering berdiskusi tentang kehidupan, tentang makna hidup, dan tentang bagaimana manusia mencari ketenangan batin. Dari percakapan-percakapan sederhana itulah rasa penasaran mulai tumbuh dalam hati pemuda itu. Ia mulai membaca berbagai tulisan tentang Islam. Ia mempelajari ajarannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, terutama kedua orang tuanya. Bukan karena ia ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia tahu betul bahwa hal itu bisa menimbulkan masalah besar dalam keluarganya. Setiap malam, ketika rumah sudah sepi dan semua orang tertidur, ia sering duduk sendirian di kamarnya. Di tangannya ada buku-buku yang ia pinjam dari temannya. Ia membaca perlahan, mencoba memahami setiap kalimat yang tertulis di dalamnya. Ada sesuatu yang ia rasakan setiap kali membaca ajaran itu, perasaan tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun ketenangan itu justru membawa pergulatan batin yang semakin berat. Di satu sisi, hatinya merasa dekat dengan ajaran yang sedang ia pelajari. Ia merasakan kedamaian yang selama ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi di sisi lain, bayangan wajah kedua orang tuanya selalu muncul di pikirannya. Ia sangat mencintai mereka. Ia tahu betapa besar pengorbanan orang tuanya untuk membesarkannya. Ia juga tahu bahwa kedua orang tuanya sangat menjaga tradisi keluarga yang telah diwariskan sejak lama. Karena itulah, setiap kali ia mulai merasa semakin yakin dengan apa yang ia pelajari, rasa takut langsung datang menghampiri. Ia takut mengecewakan mereka. Ia takut membuat orang tuanya merasa dikhianati oleh anak yang selama ini mereka banggakan. Berkali-kali ia mencoba mengusir perasaan itu. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti mempelajari semuanya agar tidak menimbulkan masalah. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, hatinya justru merasa kosong. Pergulatan batin itu berlangsung sangat lama. Hari demi hari ia jalani dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Ia sering memandang langit malam dari jendela kamarnya, mencoba mencari jawaban atas kebingungan yang ia rasakan. Apakah aku harus mengikuti apa yang hatiku yakini, atau tetap bertahan demi menjaga hati orang tuaku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Waktu berlalu, dan keyakinan di dalam hatinya semakin kuat. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa bahwa jalan yang sedang ia pelajari adalah jalan yang ingin ia tempuh. Suatu malam, setelah melalui pergulatan panjang yang melelahkan, ia akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk memeluk Islam.
Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Air mata sempat mengalir dari matanya ketika ia mengucapkan kalimat keimanan untuk pertama kalinya. Di dalam hatinya ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan, tetapi di saat yang sama ada rasa takut yang sangat besar. Ia tahu, keputusan itu suatu hari harus ia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda baginya. Ia mulai belajar menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Setiap kali ia bersujud, hatinya dipenuhi rasa haru. Ia merasa seperti menemukan rumah bagi jiwanya yang selama ini mencari arah. Namun di balik semua itu, ada beban yang terus ia bawa. Ia belum berani mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Beberapa kali ia hampir mengatakannya, tetapi setiap kali melihat wajah mereka, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Sampai akhirnya suatu hari, ia merasa tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Ia tahu, kejujuran adalah satu-satunya jalan yang harus ia tempuh. Malam itu, suasana rumah terasa tenang seperti biasanya. Sang ayah sedang duduk di ruang tengah, membaca sesuatu dengan wajah serius. Sementara sang ibu sibuk membereskan beberapa peralatan di dapur. Pemuda itu berdiri cukup lama di depan pintu ruang tengah. Jantungnya berdebar sangat kencang. Tangannya terasa dingin. Namun ia tahu, jika ia terus menunda, ia tidak akan pernah berani mengatakannya. Dengan langkah pelan, ia mendekati ayahnya. "Ayah, aku ingin bicara sesuatu." Sang ayah mengangkat pandangannya. "Ada apa?" Nada suaranya terdengar biasa saja, tetapi bagi pemuda itu, suasana terasa begitu menegangkan. Sang ibu yang mendengar percakapan itu juga ikut mendekat. "Ada apa, Nak?" tanya sang ibu dengan wajah lembut. Pemuda itu menelan ludah. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berhasil membuka mulutnya. "Ayah, Ibu, ada keputusan penting yang ingin aku sampaikan." Kedua orang tuanya mulai memperhatikan dengan serius. Pemuda itu menarik napas panjang. "Aku sekarang memeluk Islam." Kalimat itu akhirnya keluar. Namun begitu kata-kata itu terdengar di ruangan tersebut, suasana mendadak berubah. Wajah sang ayah langsung menegang. "Apa yang kamu katakan?" Suaranya berubah keras. Sang ibu terlihat terkejut. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pemuda itu menundukkan kepala. "Aku sudah mempelajarinya cukup lama, dan aku yakin dengan keputusan ini." Sang ayah berdiri dengan cepat. "Yakin?" Suaranya penuh amarah. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan kepala tertunduk. "Selama ini kami membesarkanmu dengan nilai keluarga kita," kata sang ayah dengan suara bergetar karena marah. "Lalu sekarang kamu mengatakan ingin meninggalkan semuanya." Sang ibu mulai menangis pelan. "Apa kami kurang baik membesarkanmu?" katanya lirih. Mendengar kalimat itu, hati pemuda itu terasa seperti ditusuk. "Bukan begitu, Bu," katanya dengan suara gemetar. "Aku tetap anak ibu. Aku tidak pernah melupakan semua yang ibu dan ayah lakukan untukku." Namun kata-kata itu tidak mampu meredakan suasana. Sang ayah berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh emosi. "Mulai hari ini," katanya dengan tegas, "kamu harus memikirkan kembali keputusanmu." Pemuda itu tetap diam. Ia tahu apa yang ia lakukan akan menyakitkan bagi orang tuanya. Tetapi ia juga tahu bahwa keyakinan yang sudah ia pilih tidak bisa ia tinggalkan. Malam itu menjadi malam yang sangat berat bagi keluarga mereka. Rumah yang selama ini terasa hangat mendadak berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak ada lagi percakapan seperti biasanya. Tidak ada lagi suasana tenang yang dulu sering mereka rasakan. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Retakan kecil mulai muncul dalam keluarga yang sebelumnya terlihat begitu kuat. Namun di dalam hati pemuda itu, meskipun rasa sedih begitu dalam, ia menyimpan satu harapan. Suatu hari nanti, ia berharap kedua orang tuanya akan memahami keputusan yang ia ambil. Dan lebih dari itu,
Ia berharap suatu hari mereka juga bisa melihat kedamaian yang kini ia rasakan. Sejak malam ketika pemuda itu dengan jujur menyampaikan keputusannya, suasana di dalam rumah tidak pernah lagi terasa sama. Rumah yang dulu dipenuhi percakapan hangat kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh ketegangan. Setiap sudutnya seakan menyimpan jarak yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Sang ayah hampir tidak pernah berbicara kepadanya lagi. Jika mereka berada di ruangan yang sama, sang ayah akan memilih diam. Wajahnya selalu tampak tegang setiap kali melihat anaknya. Tatapan matanya tidak lagi sama seperti dulu. Tatapan bangga seorang ayah kepada anaknya yang telah ia besarkan dengan penuh harapan. Kini tatapan itu dipenuhi kekecewaan. Bagi sang ayah, keputusan anaknya memeluk Islam bukan sekadar perbedaan keyakinan. Ia merasa keputusan itu adalah bentuk penolakan terhadap nilai-nilai keluarga yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Ia merasa seolah-olah semua yang telah ia ajarkan sejak kecil tidak lagi berarti bagi anaknya. Sementara itu, sang ibu tidak pernah benar-benar marah seperti ayahnya. Ia justru terlihat lebih banyak diam. Namun kesedihan yang ia rasakan jauh lebih dalam. Beberapa kali pemuda itu melihat ibunya duduk sendirian di ruang tamu dengan mata yang sembab. Kadang ia melihat ibunya memandangi foto keluarga lama yang tergantung di dinding. Foto ketika mereka semua masih tertawa bersama tanpa ada luka seperti sekarang. Setiap kali melihat itu, hati pemuda itu terasa perih. Ia tahu keputusan yang ia ambil telah melukai hati kedua orang tuanya. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu dan berpura-pura tidak pernah menemukan keyakinan yang kini memenuhi hatinya. Hari-hari di rumah menjadi sangat canggung. Mereka tetap tinggal di bawah atap yang sama, tetapi rasanya seperti hidup dalam dunia yang berbeda. Suatu pagi, ketika pemuda itu sedang membantu membersihkan halaman rumah seperti biasanya, sang ayah keluar dari dalam rumah. Mereka sempat berpapasan, tetapi sang ayah langsung memalingkan wajah dan berjalan melewatinya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pemuda itu hanya menundukkan kepala. Ia tidak mencoba memanggil ayahnya. Ia tidak mencoba menjelaskan apapun lagi. Ia tahu kemarahan ayahnya masih sangat besar. Beberapa tetangga mulai mendengar kabar tentang keputusan pemuda itu. Di kota kecil seperti tempat mereka tinggal, kabar seperti itu cepat sekali menyebar. Orang-orang mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya lewat. Namun yang paling menyakitkan baginya bukanlah bisikan orang lain. Yang paling menyakitkan adalah melihat kedua orang tuanya harus menanggung rasa malu dan kekecewaan karena keputusannya. Suatu malam, ketika mereka sedang makan bersama di meja makan yang biasanya penuh percakapan, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara selain denting sendok yang sesekali menyentuh piring. Tiba-tiba sang ayah meletakkan sendoknya dengan keras di atas meja. "Kenapa kamu melakukan ini pada keluarga kita?" katanya dengan suara berat. Pemuda itu terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar ingin mendapatkan jawaban. Itu adalah luapan rasa sakit yang selama ini disimpan oleh ayahnya. "Ayah sudah membesarkanmu dengan semua yang kami punya," lanjut sang ayah. "Kami mengajarkanmu nilai keluarga kita. Tapi sekarang kamu justru meninggalkannya." Pemuda itu menundukkan kepalanya lebih dalam. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti ayah," katanya pelan. Sang ayah tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak mengandung sedikit pun kehangatan. "Tidak bermaksud menyakiti," katanya. "Apa menurutmu keputusanmu ini tidak menyakiti kami?" Sang ibu yang duduk di samping mereka hanya menunduk. Air matanya perlahan jatuh ke pipinya. Melihat ibunya menangis membuat dada pemuda itu terasa sesak. Namun ia tetap berusaha menahan dirinya. Ia tidak membantah. Ia tidak melawan. Ia hanya diam mendengarkan semua yang dikatakan ayahnya. "Aku tetap anak ayah dan ibu," katanya akhirnya dengan suara pelan namun jelas. "Aku tidak pernah berhenti menghormati kalian." Namun kalimat itu tidak cukup untuk menenangkan suasana. Sang ayah berdiri dari kursinya dengan wajah yang masih dipenuhi emosi. "Kalau kamu benar-benar menghormati kami," katanya tajam, "kamu tidak akan mengambil keputusan seperti ini." Setelah mengatakan itu, sang ayah berjalan meninggalkan meja makan.
Suasana menjadi semakin sunyi. Sang ibu masih duduk di tempatnya. Tangannya gemetar ketika memegang gelas di depannya. Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. "Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi," kata sang ibu akhirnya dengan suara yang sangat pelan. Pemuda itu mengangkat kepalanya. "Ibu," katanya lirih. Sang ibu menggeleng perlahan. "Kamu dulu anak yang selalu mengikuti apa yang kami ajarkan," katanya. "Kami selalu bangga padamu." Kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati pemuda itu. "Aku masih anak yang sama, Bu," katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tetap ingin membuat ibu bangga." Sang ibu tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Malam itu pemuda itu duduk sendirian di ruang tengah. Lampu rumah sudah redup, dan suasana terasa begitu sepi. Ia memandang sekeliling rumah yang telah menjadi tempatnya tumbuh sejak kecil. Di tempat itulah ia belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar memahami arti keluarga. Kini rumah itu terasa berbeda. Namun di dalam hatinya, ia membuat sebuah keputusan yang sangat kuat. Ia tidak akan membalas kemarahan orang tuanya dengan kemarahan. Ia tidak akan menjauh dari mereka hanya karena mereka menolak keputusannya. Ia akan tetap menjadi anak yang berbakti. Keesokan harinya, seperti biasa, ia bangun lebih pagi. Ia membantu ibunya menyiapkan beberapa pekerjaan rumah. Ia membersihkan halaman, memperbaiki beberapa peralatan yang rusak, dan memastikan semua kebutuhan orang tuanya tetap terpenuhi. Sang ibu memperhatikannya dari jauh. Meski hatinya masih dipenuhi kesedihan, ia tidak bisa memungkiri bahwa anaknya tetap sama seperti dulu, tetap membantu tanpa diminta, tetap bersikap lembut, dan tetap menghormati mereka. Sementara itu, sang ayah masih menunjukkan sikap dingin. Namun pemuda itu tidak pernah berhenti mencoba. Setiap kali bertemu ayahnya, ia tetap menyapa dengan sopan. Ia tetap menawarkan bantuan jika ayahnya membutuhkan sesuatu, walaupun seringkali tidak mendapat jawaban. Hari-hari seperti itu terus berjalan. Rasa sakit masih ada di hati mereka semua. Namun pemuda itu percaya bahwa waktu akan perlahan mengobati luka tersebut. Ia tahu jalan yang ia pilih bukan jalan yang mudah. Tetapi ia juga percaya bahwa keyakinannya tidak akan membuatnya menjadi anak yang durhaka. Justru sebaliknya, keyakinan itu mengajarkannya untuk lebih sabar, lebih lembut, dan lebih menghormati kedua orang tuanya. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ada satu doa yang selalu ia simpan. Ia berharap suatu hari nanti, kedua orang tuanya bisa melihat bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan perjalanan seorang anak yang sedang mencari kebenaran, tanpa pernah berhenti mencintai keluarganya. Hari-hari setelah pertengkaran itu berjalan dengan perlahan, seakan waktu pun ikut merasakan beratnya suasana di dalam rumah tersebut. Pemuda itu masih tinggal bersama kedua orang tuanya, namun kehangatan yang dulu selalu ia rasakan kini hampir tidak pernah muncul lagi. Setiap pagi ia bangun seperti biasa. Ia menyapu halaman, membantu membereskan rumah, dan memastikan semua pekerjaan yang biasanya ia lakukan tetap berjalan. Tidak ada yang berubah dari kebiasaannya, tetapi suasana hati di dalam rumah sangat berbeda. Sang ayah masih jarang berbicara kepadanya. Jikapun berbicara, hanya sekadar hal yang benar-benar perlu. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Tidak ada lagi nasihat panjang yang sering diberikan oleh sang ayah ketika mereka duduk bersama di teras rumah pada malam hari. Sementara itu, sang ibu masih menunjukkan kasih sayang, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia sering terlihat ragu ketika ingin berbicara dengan anaknya. Ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata di antara mereka. Semua itu membuat pemuda itu sering merasa sangat sepi. Kesepian itu tidak hanya datang dari sikap orang tuanya, tetapi juga dari keadaan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa jalan yang ia pilih membuatnya harus menghadapi banyak hal sendirian. Namun setiap kali kesedihan itu datang, ia mencoba mencari kekuatan di tempat yang baru saja ia kenal, ibadah. Suatu pagi sebelum matahari terbit,
Pemuda itu sudah terbangun. Rumah masih sangat sunyi. Hanya suara angin yang sesekali terdengar dari luar jendela. Ia mengambil air wudhu dengan perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Setelah itu ia berdiri di sudut kecil kamarnya, menghadap arah kiblat. Ketika ia mengangkat tangan untuk memulai salat, hatinya terasa penuh dengan berbagai perasaan. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali melakukan ibadah itu, tetapi di saat yang sama ada juga kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Setelah selesai salat, ia tetap duduk di tempatnya. Tangannya perlahan terangkat, dan bibirnya mulai berdoa. Namun sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, air mata sudah lebih dulu jatuh dari matanya. Ia teringat wajah kedua orang tuanya. Ia teringat bagaimana ayahnya memandangnya dengan penuh kekecewaan. Ia teringat bagaimana ibunya menangis di meja makan malam itu. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jika Engkau melihat hatiku, Engkau tahu aku tidak pernah ingin menyakiti mereka." Air matanya terus mengalir. "Aku hanya ingin mengikuti jalan yang aku yakini benar. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan mereka." Doa itu selalu ia ulangi hampir setiap hari. Kadang ia tidak meminta apa-apa selain satu hal, agar kedua orang tuanya suatu hari bisa memahami dirinya. Hari-hari terus berlalu dengan pola yang hampir sama. Pagi ia membantu pekerjaan rumah, siang ia bekerja dan menjalani aktivitasnya. Malam ia kembali ke rumah dengan suasana yang masih sama sunyinya. Tetapi ada satu hal yang perlahan berubah dalam dirinya. Ia mulai belajar menerima keadaan dengan lebih sabar. Dulu, setiap kali ayahnya mengabaikan sapaan darinya, hatinya terasa sangat sakit. Namun kini ia mencoba memahami bahwa kemarahan ayahnya datang dari rasa kecewa yang sangat dalam. Ia juga mulai memperhatikan ibunya dengan lebih baik. Suatu sore, ketika ia melihat ibunya sedang membawa beberapa barang yang cukup berat dari dapur, ia segera mendekat dan mengambil barang-barang itu. "Biar aku saja yang bawa, Bu," katanya pelan. Ibunya sempat terlihat ragu, tetapi akhirnya membiarkannya membantu. "Terima kasih," kata ibunya singkat. Walaupun hanya 2 kata, bagi pemuda itu kalimat tersebut terasa sangat berarti. Sudah lama ia tidak mendengar ibunya berbicara kepadanya dengan nada yang sedikit lebih lembut. Hal-hal kecil seperti itu membuatnya semakin yakin bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Malam hari sering menjadi waktu yang paling berat baginya. Ketika rumah sudah sunyi dan semua orang tertidur, ia sering duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi langit dari jendela yang sedikit terbuka. Di bawah cahaya bulan yang lembut, ia sering merenungkan perjalanan hidupnya. Ia tahu jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Tetapi setiap kali ia mengingat ketenangan yang ia rasakan ketika beribadah, hatinya kembali merasa kuat. Ia mulai membaca lebih banyak tentang ajaran yang ia pelajari. Ia ingin memahami keyakinannya dengan lebih dalam, bukan hanya sekadar menjalankannya. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa bahwa keyakinan itu mengajarkannya satu hal yang sangat penting, kesabaran. Kesabaran bukan hanya ketika menghadapi orang lain, tetapi juga ketika menghadapi rasa sakit di dalam hati sendiri. Suatu malam, setelah selesai berdoa, ia kembali teringat kepada kedua orang tuanya. Ia membayangkan suatu hari mereka bisa duduk bersama lagi seperti dulu. Ia membayangkan ayahnya kembali tersenyum kepadanya. Ia membayangkan ibunya memanggilnya dengan suara hangat seperti ketika ia masih kecil. Bayangan itu membuat matanya kembali basah. Namun kali ini ia tidak merasa putus asa. Ia justru merasa lebih kuat. "Aku tidak boleh menyerah," katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia percaya bahwa sikap seseorang bisa berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Jika ia terus menunjukkan kebaikan kepada orang tuanya, suatu hari mereka pasti akan melihat bahwa keyakinan yang ia pilih tidak membuatnya berubah menjadi anak yang buruk. Justru sebaliknya, keyakinan itu membuatnya ingin menjadi anak yang lebih baik. Hari demi hari ia jalani dengan tekad tersebut. Ia tetap membantu ayahnya memperbaiki berbagai hal di rumah meskipun ayahnya jarang berbicara dengannya. Ia tetap menemani ibunya ketika ibunya membutuhkan bantuan. Ia tetap menyapa mereka setiap pagi dan malam, meskipun kadang tidak mendapat balasan.
Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Kesepian masih ada di dalam hatinya. Namun kesepian itu tidak lagi melemahkannya. Kesepian itu justru mengajarkannya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ia percaya bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan sia-sia. Suatu hari nanti, ia yakin hati kedua orang tuanya akan berubah. Bukan karena ia memaksa mereka, tetapi karena mereka melihat sendiri bahwa anak yang mereka besarkan tidak pernah berhenti mencintai mereka, meskipun jalan hidupnya kini berbeda. Waktu terus berjalan, membawa hari-hari yang kadang terasa sangat panjang bagi pemuda itu. Kehidupan di rumah masih belum berubah banyak. Hubungan dengan kedua orang tuanya tetap terasa kaku dan penuh jarak. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tetapi hati mereka seakan berada di tempat yang berbeda. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan pemuda itu: doa. Setiap kali selesai salat, ia selalu duduk sejenak. Tangannya perlahan terangkat ke depan dada. Telapak tangannya terbuka dengan penuh harap. Doanya tidak pernah panjang. Ia hanya memohon satu hal: agar kedua orang tuanya diberi hidayah sebelum ajal menjemput. Doa itu sederhana, tetapi diucapkan dengan hati yang sangat dalam. Setiap kali ia mengucapkannya, bayangan wajah ayah dan ibunya selalu muncul di dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu sering mengajaknya berbincang di teras rumah ketika malam hari. Ia juga teringat bagaimana ibunya selalu menyiapkan makanan kesukaannya tanpa pernah diminta. Kenangan-kenangan itu membuat matanya sering basah setiap kali berdoa. Ia tidak pernah memohon agar orang tuanya segera menerima dirinya. Ia tidak pernah meminta agar kemarahan mereka cepat hilang. Ia hanya memohon satu hal: agar hati mereka suatu hari terbuka. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Ia tetap menjalani pekerjaannya, tetap membantu di rumah, dan tetap bersikap hormat kepada kedua orang tuanya meskipun hubungan mereka belum membaik. Namun ketika bulan Ramadan akhirnya tiba, sesuatu di dalam hati pemuda itu terasa berbeda. Bulan itu selalu memiliki suasana yang istimewa. Sejak pertama kali mengenal Islam, ia sering mendengar bahwa Ramadan adalah waktu di mana doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan. Ketika malam pertama Ramadan datang, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Suara-suara dari masjid di sekitar rumah mulai terdengar lebih sering. Orang-orang mulai mempersiapkan diri untuk menjalani bulan yang penuh berkah itu. Pemuda itu berdiri di kamarnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ini adalah Ramadan yang ia jalani sebagai seorang Muslim. Namun di dalam hatinya, ada satu harapan besar yang ia bawa ke dalam bulan itu. Malam itu setelah salat, ia duduk cukup lama di atas sajadahnya. Lampu kamar sengaja ia redupkan. Hanya cahaya kecil yang menerangi ruangan itu. Ia kembali mengangkat kedua tangannya. Namun kali ini, air matanya jatuh lebih cepat dari biasanya. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. "Engkau tahu betapa aku mencintai mereka." Air matanya terus menetes. "Aku tidak pernah ingin melukai hati mereka. Aku hanya ingin mereka mengenal kebenaran yang sama yang Engkau tunjukkan kepadaku." Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Jika Engkau berkenan, bukalah hati mereka. Berilah mereka hidayah sebelum ajal menjemput mereka." Setelah mengucapkan doa itu, ia menundukkan kepalanya lama sekali. Malam Ramadan itu terasa sangat sunyi, tetapi hatinya dipenuhi harapan. Hari-hari di bulan Ramadan berjalan dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Banyak orang di kota kecil itu terlihat lebih ramah dan lebih sering berkumpul untuk beribadah. Namun di rumahnya sendiri, suasana masih sama. Sang ayah tetap bersikap dingin. Ia tidak pernah menanyakan apapun tentang ibadah yang dijalani anaknya. Bahkan kadang ia memilih meninggalkan ruangan jika melihat pemuda itu sedang membaca sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Sang ibu juga masih terlihat sedih setiap kali melihat anaknya menjalankan ibadahnya. Tetapi pemuda itu tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam setelah salat, ia kembali mengangkat kedua tangannya. Kadang doanya diiringi tangis yang tidak bisa ia tahan.
Kadang ia hanya terdiam lama, seakan berbicara langsung dengan Tuhan di dalam hatinya. Beberapa malam ia juga bangun lebih awal dari biasanya. Ia memanfaatkan waktu sebelum subuh untuk beribadah. Di waktu-waktu sunyi itu, ketika seluruh rumah masih tertidur, ia kembali berdoa. Ia memohon dengan penuh harap, "Ya Tuhan, jangan biarkan mereka pergi dari dunia ini tanpa mengenal-Mu." Malam-malam Ramadan itu sering ia lalui dengan air mata. Namun air mata itu tidak membuatnya merasa lemah. Sebaliknya, air mata itu justru membuatnya merasa lebih dekat kepada Tuhan. Suatu malam ketika ia selesai berdoa, ia duduk cukup lama di sajadahnya. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Sudah berbulan-bulan ia memanjatkan doa yang sama. Namun sampai sekarang, belum ada tanda perubahan dari kedua orang tuanya. Ayahnya masih marah. Ibunya masih sedih. Kadang rasa putus asa hampir datang. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ia selalu mengingat satu hal yang ia pelajari sejak mengenal Islam. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinganya dari doa hambanya. Ia percaya, meskipun ia belum melihat jawabannya sekarang, Tuhan pasti mendengar setiap doa yang ia panjatkan. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap bertahan. Suatu malam menjelang pertengahan Ramadan, ia kembali duduk di kamarnya setelah selesai beribadah. Angin malam berhembus pelan melalui jendela yang terbuka. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia kembali mengulang doa yang sama. Ia tidak tahu kapan doanya akan dijawab. Ia tidak tahu bagaimana Tuhan akan membuka hati kedua orang tuanya. Namun ia yakin satu hal, tidak ada doa yang dipanjatkan dengan tulus akan sia-sia. Dan selama kedua orang tuanya masih hidup, ia tidak akan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Malam itu ia menutup doanya dengan satu kalimat yang keluar dari hatinya yang paling dalam. "Jika bukan sekarang, mungkin suatu hari nanti, tetapi aku percaya Engkau mendengar setiap air mataku." Dengan keyakinan itu, ia mengusap wajahnya perlahan. Malam Ramadan terus berjalan. Dan bersama setiap malam yang berlalu, doa pemuda itu terus naik ke langit, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah menyerah. Hari-hari terus berjalan setelah Ramadan berlalu. Waktu bergerak perlahan, membawa perubahan kecil yang seringkali tidak langsung terlihat. Namun bagi pemuda itu, satu hal tetap menjadi pegangan dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah berhenti menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun hubungan mereka masih dipenuhi jarak, ia tidak pernah menjauh. Ia tetap tinggal di rumah yang sama, tetap menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu membersihkan halaman rumah, memperbaiki hal-hal kecil yang rusak, dan memastikan rumah itu tetap terurus dengan baik. Semua itu ia lakukan tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menyinggung lagi tentang keputusannya memeluk Islam. Ia juga tidak pernah memaksa orang tuanya untuk memahami dirinya. Baginya, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah menunjukkan melalui sikapnya bahwa keimanannya tidak membuatnya berubah menjadi anak yang buruk. Suatu pagi, matahari baru saja terbit ketika pemuda itu terlihat sedang menyapu halaman rumah. Daun-daun kering dari pohon di depan rumah berjatuhan semalaman, membuat halaman tampak sedikit berantakan. Ia menyapu dengan tenang, seperti yang biasa ia lakukan sejak kecil. Dari dalam rumah, sang ibu diam-diam memperhatikan melalui jendela. Ia melihat anaknya bekerja tanpa diminta, seperti yang selalu ia lakukan sejak dulu. Tidak ada perubahan dalam kebiasaan itu. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sikap anaknya sekarang. Ia terlihat lebih sabar, lebih tenang, lebih lembut dalam setiap gerakannya. Sang ibu menghela napas pelan. Hatinya masih dipenuhi luka sejak keputusan anaknya memeluk Islam. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap perubahan yang terjadi pada anaknya. Pemuda itu tidak pernah membantah, tidak pernah marah, tidak pernah menjauh dari mereka. Sebaliknya, ia justru terlihat semakin perhatian. Beberapa hari kemudian, sang ayah mengalami kesulitan memperbaiki salah satu bagian pagar rumah yang sudah lama rusak. Pagar kayu itu mulai miring dan hampir roboh.
Sang ayah mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi kayu yang sudah tua membuat pekerjaan itu cukup sulit. Pemuda itu melihatnya dari kejauhan. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekat. "Biar aku bantu, ayah," katanya pelan. Sang ayah sempat terdiam sejenak. Wajahnya masih terlihat keras, seperti biasanya. Namun kali ini ia tidak langsung menolak. Pemuda itu mengambil beberapa alat yang dibutuhkan. Ia mulai bekerja dengan hati-hati, memperbaiki bagian pagar yang rusak sedikit demi sedikit. Mereka bekerja berdampingan dalam diam. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Namun bagi pemuda itu, berdiri di samping ayahnya seperti itu sudah terasa sangat berarti. Setelah beberapa saat, pagar itu akhirnya berdiri kembali dengan kuat. Sang ayah memperhatikan hasil pekerjaan itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebelum masuk kembali ke rumah, ia berkata singkat, "Terima kasih." Hanya 2 kata. Namun bagi pemuda itu, kata-kata itu terasa sangat berharga. Sudah lama ia tidak mendengar ayahnya mengucapkan sesuatu dengan nada yang tidak dipenuhi kemarahan. Hari-hari seperti itu mulai sering terjadi. Pemuda itu terus melakukan hal-hal kecil untuk membantu kedua orang tuanya. Ia membelikan kebutuhan rumah tanpa diminta, membantu memperbaiki barang-barang yang rusak, dan memastikan orang tuanya tidak kekurangan apapun. Sikapnya tetap penuh hormat. Setiap kali bertemu, ia selalu menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, ayah. Semoga ibu sehat hari ini." Kadang sapaan itu tidak dibalas. Kadang hanya dibalas dengan anggukan singkat. Namun pemuda itu tidak pernah berhenti melakukannya. Baginya, menghormati orang tua bukanlah sesuatu yang bergantung pada bagaimana mereka memperlakukannya. Itu adalah kewajiban yang harus tetap ia jaga. Suatu sore, ketika sang ibu sedang duduk di ruang tamu, pemuda itu datang membawa beberapa kantong belanja. "Ibu tadi bilang beras di rumah sudah hampir habis," katanya sambil meletakkan kantong itu di meja. Sang ibu menatapnya dengan wajah yang sedikit terkejut. "Aku juga membeli obat yang biasanya ibu minum," lanjutnya. Sang ibu terdiam beberapa saat. Ia memandang anaknya dengan mata yang perlahan mulai berkaca-kaca. "Kenapa kamu masih melakukan semua ini?" tanya sang ibu dengan suara pelan. Pemuda itu tersenyum lembut. "Karena aku tetap anak ibu." Jawaban itu sederhana. Namun kalimat itu terasa sangat dalam. Sang ibu menundukkan kepalanya. Air mata perlahan jatuh dari matanya. Ia teringat kembali semua kenangan masa kecil anaknya. Bagaimana anak itu dulu sering berlari-lari di dalam rumah. Bagaimana ia selalu memanggil ibunya dengan suara ceria setiap kali pulang dari sekolah. Dan sekarang, meskipun ada perbedaan yang besar di antara mereka, anak itu masih berdiri di hadapannya dengan sikap yang sama penuh hormat. Malam itu sang ibu duduk lama di ruang tamu setelah anaknya masuk ke kamarnya. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan. Ia masih belum sepenuhnya memahami keputusan anaknya. Namun ia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Anaknya tidak menjadi orang yang buruk setelah memeluk Islam. Sebaliknya, ia justru terlihat lebih sabar, lebih tenang, lebih penuh kasih. Hal yang sama juga mulai diperhatikan oleh sang ayah. Meskipun ia jarang mengatakannya, ia melihat perubahan itu setiap hari. Anaknya tidak pernah melawan, tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah berhenti menghormatinya sebagai ayah. Suatu malam, ketika sang ayah duduk sendirian di teras rumah, ia melihat pemuda itu datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkan salah satu gelas di depan ayahnya. "Udara malam cukup dingin," katanya pelan. "Minumlah sedikit agar tubuh ayah hangat." Sang ayah memandang gelas teh itu. Lalu ia memandang anaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan. Ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang mulai berubah. Mungkin belum sepenuhnya menerima, namun perlahan mulai berpikir. Pemuda itu tidak menyadari perubahan kecil itu. Ia hanya duduk sebentar di samping ayahnya sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumah.
Namun di dalam hati kedua orang tuanya, sesuatu mulai bergerak perlahan. Mereka mulai melihat bahwa anak yang mereka pikir telah meninggalkan keluarga ternyata masih mencintai mereka dengan cara yang sama. Bahkan mungkin lebih besar dari sebelumnya. Kasih sayang yang ia tunjukkan setiap hari mulai mengetuk hati mereka sedikit demi sedikit. Dan tanpa mereka sadari, perubahan itu mulai membuka pintu kecil di dalam hati mereka yang selama ini tertutup oleh kemarahan dan kesedihan. Hari-hari yang sebelumnya berjalan perlahan tiba-tiba berubah ketika cobaan besar datang tanpa peringatan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika pemuda itu sedang menyapu halaman rumah seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Daun-daun kering berjatuhan di tanah, dan suara sapu yang menyentuh lantai halaman menjadi satu-satunya suara yang terdengar di pagi yang tenang itu. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara benda jatuh dari dalam rumah. Pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Bu?" panggilnya dari luar. Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ia segera masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Ketika sampai di ruang tengah, ia melihat ibunya tergeletak di lantai dengan wajah pucat. "Ibu!" serunya panik. Ia segera berlutut di samping ibunya. Tubuh wanita itu terasa lemah. Napasnya terdengar berat. "Bu, ibu dengar aku?" tanyanya dengan suara gemetar. Ibunya membuka mata perlahan, tetapi terlihat sangat lemah. Melihat kondisi itu, pemuda itu langsung membantu ibunya duduk bersandar di kursi. Tangannya gemetar ketika memegang tangan ibunya yang terasa dingin. Belum sempat ia menenangkan diri, sang ayah datang dari kamar dengan wajah khawatir. "Ada apa?" tanya sang ayah. Ibu tiba-tiba jatuh. "Yah," jawab pemuda itu dengan suara cemas. Sang ayah segera mendekat. Tetapi baru beberapa langkah berjalan, tubuhnya tiba-tiba terhuyung. Ia memegang dinding seolah kehilangan keseimbangan. Pemuda itu langsung berdiri. "Ayah!" Namun sebelum ia sempat mendekat, sang ayah juga jatuh terduduk di lantai. Saat itulah rasa panik benar-benar memenuhi hati pemuda itu. Dalam satu pagi yang singkat, kedua orang tuanya terlihat sangat lemah secara bersamaan. Tanpa berpikir panjang, ia segera meminta bantuan tetangga dan membawa kedua orang tuanya ke tempat perawatan terdekat. Hari itu menjadi hari yang sangat melelahkan. Ruangan tempat mereka dirawat dipenuhi aroma obat-obatan yang tajam. Mesin-mesin kecil berdengung pelan di sudut ruangan, sementara beberapa orang lalu lalang membantu para pasien. Pemuda itu duduk di kursi di antara dua tempat tidur, tempat kedua orang tuanya berbaring. Ia memandangi wajah mereka yang terlihat sangat lemah. Ibunya tertidur dengan napas yang masih terasa berat, sementara ayahnya terbaring diam dengan wajah yang pucat. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran besar itu terjadi, pemuda itu merasakan ketakutan yang sangat dalam. Ia takut kehilangan mereka. Di dalam hatinya, ia tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas. Semua perbedaan, semua luka, semua kemarahan yang pernah terjadi, tidak pernah menghapus satu kenyataan penting. Mereka tetap orang tuanya. Orang yang telah membesarkannya sejak kecil. Orang yang telah mengajarinya berjalan, berbicara, dan memahami dunia. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Tangannya perlahan terangkat, seperti yang selalu ia lakukan setiap selesai salat. Namun kali ini ia tidak berada di kamarnya. Ia berada di kursi sempit di ruangan perawatan yang sunyi. "Ya Tuhan," bisiknya pelan. Air mata mulai mengalir dari matanya. "Jangan ambil mereka sekarang." Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat bagi pemuda itu. Kedua orang tuanya harus dirawat dalam waktu yang cukup lama. Kondisi mereka tidak langsung membaik, bahkan kadang terlihat semakin melemah. Selama masa itu, pemuda itu hampir tidak pernah meninggalkan mereka. Setiap pagi ia datang lebih awal. Ia membantu mengurus berbagai kebutuhan mereka, mengganti air minum, memastikan obat diminum tepat waktu, dan membantu perawat ketika diperlukan. Ia juga sering duduk di samping tempat tidur mereka dalam waktu yang lama. Kadang ia hanya memandangi wajah mereka yang tertidur.
Kadang ia memegang tangan ibunya dengan lembut agar wanita itu tidak merasa sendirian. Malam hari menjadi waktu yang paling sunyi. Ketika sebagian orang pulang ke rumah masing-masing, pemuda itu sering tetap tinggal di sana. Ia duduk di kursi kecil di antara dua tempat tidur. Lampu ruangan redup. Suara langkah perawat terdengar sesekali dari lorong. Di saat-saat sunyi seperti itu, pikirannya sering dipenuhi berbagai kenangan masa lalu. Ia teringat ketika ayahnya dulu mengajarinya memperbaiki sepeda yang rusak. Ia teringat ketika ibunya menungguinya pulang sekolah dengan sepiring makanan hangat. Kenangan-kenangan itu membuat hatinya terasa semakin berat. Ia tidak tahu apakah orang tuanya masih menyimpan kemarahan yang sama terhadapnya. Namun di saat seperti ini, ia tidak ingin memikirkan semua itu. Yang ia inginkan hanya satu, agar kedua orang tuanya bisa sembuh. Suatu malam, ketika ibunya terbangun dari tidurnya, ia melihat anaknya sedang tertidur di kursi dengan posisi yang tidak nyaman. Wajah pemuda itu terlihat lelah. Sang ibu memperhatikan cukup lama. Ia tahu anaknya hampir tidak pernah pulang sejak mereka dirawat di tempat itu. Ia melihat sendiri bagaimana anaknya membantu merawat mereka tanpa mengeluh sedikit pun. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir dari mata wanita itu. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Selama ini ia merasa anaknya telah menjauh dari keluarga. Namun sekarang ia melihat kenyataan yang berbeda. Anaknya justru menjadi orang yang paling setia berada di samping mereka ketika mereka lemah. Beberapa hari kemudian, sang ayah juga mulai menyadari hal yang sama. Suatu pagi ketika ia terbangun, ia melihat anaknya sedang berbicara dengan seorang perawat tentang obat yang harus diminumnya. Wajah pemuda itu terlihat serius dan penuh perhatian. Sang ayah diam-diam memperhatikan dari tempat tidurnya. Ia melihat bagaimana anaknya dengan sabar membantu semua hal yang dibutuhkan. Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, tidak ada sikap menjauh. Anaknya tetap di sana, tetap merawat mereka dengan penuh kasih. Sang ayah menundukkan kepalanya perlahan. Di dalam hatinya, sesuatu mulai terasa berbeda. Pemuda itu sendiri tidak pernah menyadari perubahan kecil yang mulai muncul di dalam hati kedua orang tuanya. Ia hanya terus melakukan apa yang menurutnya benar. Merawat mereka, menemani mereka. Dan setiap malam, ketika ruangan kembali sunyi, ia selalu menyempatkan diri berdoa. Doanya masih sama seperti sebelumnya. Namun kali ini ada tambahan harapan yang lebih besar. Ia berharap orang tuanya bisa sembuh. Dan ia juga masih berharap suatu hari hati mereka akan terbuka. Meski sampai saat ini ia belum melihat jawabannya. Namun ia tetap percaya. Tuhan tidak pernah menutup telinganya dari doa seorang anak yang tulus. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Musim berganti, hari demi hari berlalu dengan membawa berbagai ujian yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan, kondisi kedua orang tua pemuda itu memang sempat membaik sedikit. Mereka akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meskipun tubuh mereka tidak pernah benar-benar kembali kuat seperti dahulu. Sejak saat itu, rumah mereka berubah menjadi tempat yang lebih sunyi dari sebelumnya. Langkah sang ayah tidak lagi setegap dulu. Ia sering berjalan perlahan sambil berpegangan pada dinding atau kursi di sekitarnya. Sementara sang ibu lebih banyak menghabiskan waktu duduk di ruang tamu atau berbaring di kamar, karena tubuhnya mudah sekali lelah. Melihat keadaan itu, pemuda itu semakin jarang meninggalkan rumah. Jika dulu ia sering keluar untuk bekerja lebih lama, sekarang ia mengatur waktunya agar tetap bisa berada di dekat kedua orang tuanya. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian menghadapi hari-hari yang semakin berat. Ia menyiapkan makanan, membantu ayahnya berjalan, dan menemani ibunya berbincang meskipun percakapan mereka sering dipenuhi keheningan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam membuat hati pemuda itu semakin gelisah. Keadaan kedua orang tuanya terlihat semakin melemah seiring waktu berjalan. Kadang ia melihat ibunya terbatuk cukup lama hingga napasnya terasa berat. Kadang ia juga melihat ayahnya terdiam lama dengan wajah pucat seperti sedang menahan rasa sakit. Setiap kali melihat itu,
Hati pemuda itu terasa sangat sesak. Ia kembali teringat pada doanya selama ini. Doa yang tidak pernah berubah sejak pertama kali ia mengangkat tangannya setelah salat, agar kedua orang tuanya diberi hidayah sebelum ajal menjemput mereka. Hari-hari berlalu hingga akhirnya bulan Ramadan kembali datang. Ketika malam pertama Ramadan tiba, suasana kota kecil itu kembali terasa berbeda. Lampu-lampu di beberapa rumah terlihat lebih terang. Suara azan dari masjid terdengar lebih sering memecah keheningan malam. Namun di rumah pemuda itu, suasananya terasa jauh lebih sunyi. Sang ayah duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh yang terlihat lemah. Sementara sang ibu berbaring di sofa sambil menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis. Pemuda itu berjalan pelan ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat bagi mereka. Ketika ia kembali ke ruang tamu, ia melihat kedua orang tuanya sedang memperhatikannya. Tatapan mereka kali ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kemarahan seperti dulu. Tidak ada tatapan penuh penolakan seperti dahulu. Yang terlihat justru sesuatu yang lebih lembut. Pemuda itu meletakkan gelas di meja kecil di depan mereka. "Minumlah sedikit agar tubuh terasa hangat," katanya dengan suara pelan. Sang ibu mengambil gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Terima kasih," katanya lirih. Pemuda itu hanya mengangguk kecil. Malam Ramadan itu berlalu dengan tenang. Setelah memastikan kedua orang tuanya sudah beristirahat, pemuda itu masuk ke kamarnya untuk menjalankan ibadah seperti biasanya. Ia berdiri di atas sajadah yang sudah mulai usang karena sering digunakan. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menunaikan salat dengan penuh khusyuk. Setelah selesai, ia duduk cukup lama di tempatnya. Tangannya kembali terangkat. Namun malam itu doanya terasa lebih berat dari biasanya. Air mata perlahan jatuh dari matanya. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Jika Engkau berkenan, jangan biarkan mereka pergi sebelum mengenalmu." Ia menundukkan kepalanya cukup lama. Di luar kamarnya, rumah itu terasa sangat sunyi. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela. Pemuda itu tidak menyadari bahwa di ruang tamu, kedua orang tuanya belum benar-benar tertidur. Sang ibu duduk perlahan sambil memandang ke arah kamar anaknya. "Apakah kamu melihatnya?" katanya pelan kepada suaminya. Sang ayah mengangguk kecil. Mereka sama-sama melihat bagaimana anak mereka setiap malam bangun untuk beribadah. Mereka melihat bagaimana anak itu sering berdoa dengan mata yang basah. Selama ini mereka tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya dipanjatkan dalam doa itu. Namun dalam hati mereka, muncul rasa penasaran yang semakin besar. Sang ayah menundukkan kepalanya perlahan. "Dia tidak pernah meninggalkan kita," katanya pelan. Sang ibu mengangguk. Mereka teringat semua hal yang telah dilakukan anak mereka selama ini. Bagaimana ia merawat mereka ketika sakit. Bagaimana ia tetap menghormati mereka meskipun sering diperlakukan dingin. Bagaimana ia tidak pernah membalas kemarahan mereka dengan kemarahan. Semua itu perlahan membuat hati mereka berubah. Keesokan malamnya, suasana kembali sunyi setelah makan malam sederhana bersama. Pemuda itu membantu membereskan dapur sebelum kembali ke ruang tamu. Ketika ia masuk, ia melihat kedua orang tuanya masih duduk di sana. "Ayah, Ibu, apakah kalian membutuhkan sesuatu?" tanyanya pelan. Sang ayah memandangnya cukup lama. Ada keraguan di wajah pria tua itu. Namun akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Duduklah sebentar." Pemuda itu sedikit terkejut. Sudah lama ayahnya tidak mengajaknya duduk berbicara seperti ini. Ia segera duduk di kursi di depan mereka. Suasana menjadi sangat sunyi selama beberapa detik. Sang ibu saling berpandangan dengan suaminya sebelum akhirnya berbicara. "Kami ingin bertanya sesuatu," katanya perlahan. Pemuda itu mengangguk. "Apa itu, Bu?" Sang ibu menarik napas dalam. "Keyakinan yang kamu pelajari selama ini." Ia berhenti sejenak. "Bisakah kamu menjelaskannya kepada kami?" Pemuda itu membeku sejenak. Ia tidak menyangka akan mendengar pertanyaan itu. Selama ini ia tidak pernah memaksa orang tuanya untuk mendengarkan. Ia hanya berdoa dalam diam.
Dan sekarang, mereka sendiri yang meminta penjelasan. Pemuda itu menundukkan kepalanya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ayah, Ibu, apakah kalian yakin ingin mendengarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang ayah mengangguk pelan. "Kami hanya ingin mengerti," katanya. Malam itu menjadi malam yang sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Di ruang tamu yang sederhana, di bawah cahaya lampu yang redup, pemuda itu mulai menceritakan tentang keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia berbicara dengan sangat hati-hati. Tidak ada paksaan dalam kata-katanya. Tidak ada nada menggurui. Ia hanya menjelaskan dengan lembut tentang Tuhan, tentang kasih sayangnya, dan tentang kedamaian yang ia rasakan sejak mengenal ajaran itu. Sang ayah dan ibu mendengarkan dengan sangat tenang. Kadang mereka saling berpandangan. Kadang mereka hanya menundukkan kepala dalam diam. Malam Ramadan itu terasa sangat panjang. Namun di dalam hati mereka, sesuatu perlahan mulai berubah. Pintu yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Dan tanpa disadari oleh pemuda itu, doa-doa yang selama ini ia panjatkan dengan air mata mulai menemukan jalannya menuju jawaban. Hari-hari setelah malam percakapan itu terasa berbeda bagi pemuda itu. Meski tidak ada perubahan besar yang terlihat secara langsung, ia merasakan sesuatu yang baru di dalam rumah mereka. Sikap kedua orang tuanya tidak lagi sekaku sebelumnya. Mereka mulai sering memanggilnya untuk duduk bersama di ruang tamu. Kadang mereka hanya berbincang ringan. Kadang mereka kembali bertanya tentang hal-hal yang pernah ia ceritakan mengenai keyakinannya. Pemuda itu selalu menjawab dengan hati-hati. Ia tidak ingin memaksa. Ia hanya menjelaskan dengan lembut setiap kali mereka bertanya. Di dalam hatinya, harapan kecil mulai tumbuh. Namun ia tetap menahannya agar tidak terlalu besar. Ia tahu bahwa perjalanan hati seseorang tidak pernah bisa dipaksakan. Ia hanya bisa terus berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sementara itu, kondisi kesehatan kedua orang tuanya justru semakin melemah dari hari ke hari. Tubuh mereka yang dulu kuat kini terlihat semakin rapuh. Nafas mereka sering terasa berat, dan langkah mereka semakin sulit. Banyak waktu yang mereka habiskan di tempat tidur atau duduk di kursi dengan tubuh yang terlihat lelah. Pemuda itu semakin jarang meninggalkan mereka. Setiap pagi ia membantu ayahnya berjalan perlahan ke ruang tamu. Ia juga membantu ibunya duduk dengan nyaman di kursi dekat jendela, agar wanita itu bisa merasakan udara segar. Kadang mereka hanya duduk bersama dalam diam. Namun bagi pemuda itu, kebersamaan sederhana itu terasa sangat berharga. Suatu sore menjelang akhir bulan Ramadan, langit terlihat sedikit mendung. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela rumah dengan warna keemasan yang lembut. Pemuda itu sedang menyiapkan minuman hangat ketika ia mendengar suara ibunya memanggil dengan pelan. Ia segera datang ke ruang tamu. "Ibu memanggilku?" tanyanya lembut. Sang ibu mengangguk perlahan. Wajahnya terlihat sangat pucat. "Duduklah sebentar," katanya lirih. Pemuda itu segera duduk di sampingnya. Sang ayah juga duduk di kursi di dekat mereka dengan tubuh yang terlihat sangat lemah. Beberapa saat mereka hanya saling memandang dalam diam. Suasana di ruangan itu terasa sangat sunyi. Akhirnya sang ayah berbicara dengan suara pelan yang penuh kelelahan. "Kami sudah banyak memikirkan apa yang kamu ceritakan selama ini." Pemuda itu menundukkan kepalanya dengan hormat. Sang ibu menggenggam tangan anaknya dengan lembut. "Selama ini kami terlalu keras menilai keputusanmu," katanya dengan suara bergetar. Mata pemuda itu mulai berkaca-kaca. "Ibu, jangan berkata begitu," katanya pelan. Namun sang ibu menggeleng perlahan. "Kami melihat bagaimana kamu merawat kami," lanjutnya. "Kami melihat kesabaranmu, kelembutanmu, dan kami tahu semua itu datang dari keyakinan yang kamu pelajari." Air mata mulai jatuh dari mata pemuda itu. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari ibunya. Sang ayah menatap anaknya dengan pandangan yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Kami sudah memikirkan semuanya," katanya. Suasana kembali sunyi sejenak. Kemudian dengan suara yang sangat pelan,
Sang ayah berkata sesuatu yang membuat jantung pemuda itu berdegup sangat kencang. Ajarkan kami kalimat keimanan itu. Pemuda itu terdiam. Seolah-olah waktu berhenti sesaat. Ia memandang wajah kedua orang tuanya dengan mata yang penuh air mata. Ayah, ibu, apakah kalian benar-benar yakin? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang ibu mengangguk perlahan. Kami ingin mengenal Tuhan seperti yang kamu kenal, katanya lirih. Air mata pemuda itu akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama bertahun-tahun ia memohon hal itu dalam doa. Dan sekarang, kata-kata itu keluar dari mulut kedua orang tuanya sendiri. Dengan tangan yang gemetar, ia menggenggam tangan mereka. Kalimat ini sangat sederhana, katanya pelan. Tetapi maknanya sangat besar. Ia menarik napas perlahan untuk menenangkan dirinya. Kemudian ia mulai membimbing mereka mengucapkan kalimat keimanan dengan suara yang lembut. Kedua orang tuanya mengikuti dengan suara yang sangat pelan. Meski napas mereka terasa berat, mereka tetap berusaha mengucapkannya dengan penuh kesungguhan. Di ruangan kecil itu, di bawah cahaya senja yang lembut, kalimat suci itu akhirnya terucap dari bibir mereka. Pemuda itu tidak mampu menahan tangisnya. Ia menundukkan kepalanya sambil menggenggam tangan mereka erat-erat. Semua doa yang selama ini ia panjatkan seolah terjawab dalam satu momen yang sangat sederhana namun sangat agung. Namun malam itu ternyata menjadi malam yang sangat panjang. Kondisi kedua orang tuanya tiba-tiba memburuk. Napas mereka semakin berat, dan tubuh mereka semakin lemah. Pemuda itu segera meminta bantuan medis. Namun di dalam hatinya ia mulai menyadari bahwa waktu mereka mungkin tidak lama lagi. Ia duduk di antara kedua tempat tidur mereka dengan hati yang sangat berat. Namun di balik kesedihan itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Beberapa jam kemudian, dengan napas yang semakin pelan, sang ibu menggenggam tangan anaknya untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Sudah menunjukkan jalan ini kepada kami, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air mata pemuda itu kembali mengalir. Ibu, aku selalu mencintai ibu, katanya dengan suara yang gemetar. Sang ibu tersenyum sangat lembut sebelum akhirnya memejamkan mata untuk selamanya. Tidak lama setelah itu, sang ayah juga menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Pemuda itu tetap duduk di tempatnya dengan tangan yang masih menggenggam tangan mereka. Tangisnya pecah dalam keheningan malam. Namun di balik tangisan itu, hatinya dipenuhi rasa syukur yang sangat besar. Doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Bukan dengan cara yang cepat, bukan dengan jalan yang mudah, tetapi dengan kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah berhenti. Malam itu, di rumah kecil yang sunyi, seorang pemuda menyadari satu hal yang sangat dalam. Bahwa cinta seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah sia-sia. Dan bahwa doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus selalu menemukan jalannya menuju jawaban. Bahkan jika jawaban itu datang di detik terakhir kehidupan.